Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jarul Anwar dengan NIM 2021511025. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce, mengutip sejarah sekilas dan mereview jurnal e-commerce aplikasi mobile yaitu Blibli. Pertama, saya akan menjelaskan tentang e-commerce dari pengertiannya. E-commerce sendiri singkatan dari dua kata, yakni elektronik dan e-commerce. Elektronik dan commerce. Bila diartikan secara harfiah, artinya adalah perdagangan elektronik. Maksudnya segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik atau online. Secara sederhana, e-commerce adalah bentuk perdagangan yang dilakukan secara online dengan memanfaatkan internet. E-commerce bisa dilakukan melalui komputer, laptop, sampai smartphone. Banyak bentuk layanan yang bisa kamu dapatkan dengan memanfaatkan transaksi e-commerce, mulai dari pembelian tiket transportasi, pembayaran tagihan seperti listrik dan air, kemudian juga layanan perbankan dan investasi. Dan itu menurut penjelasan dari yang saya kutip dari maju.id. Kita akan mengutip sejarahnya sekilas. Sejarah perkembangan e-commerce di Indonesia. Dunia bisnis semakin berkembang setelah kehadiran e-commerce di Indonesia. Dulu orang-orang bertransaksi dengan cara bertatap muka. Penjual bertemu dengan pembeli lalu bernegosiasi harga dan terjadi transaksi. Kini cara yang demikian mulai teralihkan dengan digital menggantikan itu semua. Prosesnya serba cepat, mudah, dan praktis. Awal mula e-commerce di Indonesia. Lahirnya e-commerce di Indonesia bermula dari hadirnya Indonet. Saat itu Indonet sebagai Internet Service Provider atau ISP di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi dalam segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian pada tahun 1996 muncul di Viacom, Istrabum, dan Dnet yang dianggap sebagai perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi kabar yang baik tidak hanya pemilik bisnis melainkan konsumen. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan lebih mudah. Akan tetapi pada mulanya penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk untuk transaksi pembayaran, tetap saja antar penjual dan konsumen harus bertemu. Yang kita sebut sekarang adalah masih berbasis sistem COD. Di era pertengahan tahun 2010 sampai dengan 2011, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri, salah satunya Gojek. Aplikasi yang pada mulanya hanya mengantar dan menjemput pelanggan, namun kini bertambah fiturnya dengan pemesanan makanan hingga membayar tagihan listrik, telepon, dan segalanya. Tidak heran apabila Gojek dikatakan sebagai startup dengan level unicorn karena valuasi mencapai 1 miliar lebih. Di era keemasan saat ini bisa dikatakan bahwa era keemasan e-commerce di Indonesia, Anda akan sangat jarang menemukan konsumen yang membelanjakan uangnya tidak melalui e-commerce, apalagi saat pandemi seperti ini. Semuanya hanya butuh klik dan transaksi akan terjadi. Dan bagaimana respon pemerintah untuk e-commerce saat sekarang? Respon pemerintah sangat baik, bahkan adanya investasi seperti ini diharapkan mampu menarik minat investor yang lain. Yang pasti pundi-pundi rupiah akan terus hadir. Belum lagi pajak yang dikenakan dari setiap transaksi. Pajak tersebut yang berguna bagi perkembangan ekonomi di Indonesia. Bahkan pemerintah telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 74 tahun 2017 tentang peta jalan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik. Dengan hadirnya peraturan tersebut, maka dukungan kuat bagi e-commerce di Indonesia. Sejarah singkat dari e-commerce di Indonesia dari era pertengahan sampai ke era keemasan. Kita akan review jurnal. Nah, kali ini saya akan membahas jurnal dari Apriana Aryatama dari Fakultas Komputer tentang analisis e-commerce Blibli. Kita menuju ke pendahuluan atau latar belakang dulu.
Blibli adalah salah satu situs web perdagangan elektronik di Indonesia. Blibli adalah produk pertama PT Global Digital Niaga yang merupakan anak perusahaan jarum di bidang digital yang didirikan pada tahun 2010. Blibli bekerja sama dengan penyedia jasa teknologi, mitra logistik, perbankan, serta mitra dagang dengan standar tertentu untuk menciptakan sistem back-end yang bisa memenuhi kebutuhan penggunaan Blibli. Kantor berlanjut, kita ke pembahasan atau studi kasus. Ada 5 tahapan untuk mengembangkan aplikasi tersebut, yakni requirement analysis, system and software design, implementation dan unit testing, lalu integration dan system testing, dan operation and maintenance. Kita langsung ke analisis masalah. Berdasarkan hasil analisis terhadap sistem yang sedang berjalan dan kebutuhan untuk membangun sistem yang lebih baik, maka dapat dievaluasi. 1. Blibli mengalami kesulitan memasarkan produk karena masih menggunakan katalog yang harus selalu diedit dan direkomendasikan dari mulut ke mulut, sehingga menyebabkan produksi tambahan untuk mencetak ulang katalog. Yang kedua, Blibli mengalami kesulitan saat pengolahan laporan pemasukan dikarenakan rekap nota transaksi yang hilang atau rusak dikarenakan kesalahan teknis. Yang ketiga, Blibli mengalami kesulitan dalam proses pembayaran karena masih secara tunai. Jadi seringkali terjadinya kesalahan dalam hal menghitung jumlah uang serta jumlah total pembayaran. Fungsional. Definisi aktor dalam use case berfungsi untuk menjelaskan peranan aktor dalam pengoperasian. Definisi aktor dalam Blibli dijelaskan dalam perancangan proses-proses yang terdapat pada aplikasi e-commerce. Perancangan basis data yaitu menciptakan atau merancang kumpulan data yang terhubung dan tersimpan secara bersama. Skema relasi menggambarkan hubungan antara data, arti data, dan batasnya dijelaskan dengan baris dan kolom dengan diagram gambar yang saya tunjuk ini tersebut. Untuk perancangannya sendiri, struktur menu dirancang sesuai dengan level penggunaan sistem. Terdapat 5 pengguna aplikasi ini, yaitu admin, bagian keuangan, bagian marketing, member, dan pengunjung. Adapun struktur menunya sebagai berikut. Implementasi. Implementasi sistem merupakan tahap menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaan yang sesungguhnya. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi Blibli mempermudah untuk memasarkan produknya karena transaksi dilakukan secara online, memberikan kemudahan dalam proses melihat produk, mencari informasi tentang produk yang dicari oleh konsumen, serta lebih memudahkan komunikasi antara pihak Blibli dengan konsumen. 2. Aplikasi Blibli mempermudah dalam membuat laporan rekapitulasi penjualan sehingga laporan dapat dihasilkan dengan cepat dan akurat. Yang ketiga, aplikasi Blibli mempermudah dan konsumen dalam proses pembayaran dan meminimalisir adanya kesalahan. Untuk link jurnal nanti saya akan taruh di deskripsi, dan itu yang bisa yang dapat saya jelaskan tentang mereview jurnal tersebut. Sekian untuk yang bisa saya jelaskan tentang mereview jurnal analisis e-commerce Blibli, dan secara singkat dari mulai era keemasan, era pertengahan. Demikian penjelasan saya sampai di sini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya Muhammad Salman Anwar dengan NIM 2021 51005 mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.